Nijal. Jadi pada tanggal 3 Januari 2020, si Pixel Company kan menerbitkan saham sebanyak 12.000 lembar dengan par value 25.000 dan per lembar, dan juga fair value sebanyak 30.000 per lembar. Nah, dia ini menerbitkan saham untuk ditukar dengan saham biasa Sweet Company sebanyak 3.000 lembar. Istilahnya kayak dia nerbitin 12.000 untuk beli saham si Sweet Company sebanyak 3.000 lembar gitu. Jadi di sini Pixel Company ini berperan sebagai parent, dan juga Sweet Company ini berperan sebagai subsidiary atau anak. Nah, habis itu dikasih tahu nih ada yang namanya kayak balance sheet-nya dia, sama ada disuruhnya buat jurnal pada saat akuisisi, sama buatlah consolidated balance sheet dan pada saat tanggal akuisisi. Nah, kalau misalnya kita dapat soal yang akuisisi, kita tuh harus yang namanya bikin CAD schedule untuk tahu difference kita, untuk tahu berapa banyak sih yang kita alokasikan ke goodwill gitu. Pertama-tama kita harus tahu nih berapa sih yang berapa sih persentase si parent. Caranya gampang. Jadi kan di sini dikasih tahu nih common stock-nya si anak kan 200 juta ya, Jal. Nah, kita mau cari dulu nih lembar shares-nya ini untuk tahu berapa persentase parent. Jadi cara cari lembar per shares itu gampang. Jadi 200 juta ini yang dari common stock dibagi sama 20.000 par value-nya, dapatlah 10.000 shares. Jadi si Sweetco ini punya 10.000 shares. Nah, tadi kan dibilang kalau misalnya Pixel ini membeli 3.000 shares dari si Sweetco. Jadi gampang, tinggal 3.000 per 10.000 dikali 100, hasil 30%. 30% ini adalah kayak persentase si parent gitu atas anak. Nah, abis itu kita bikin CAD schedule-nya. Ini hafal mati, Jal. Implied value, book value of equity, terus ada total book value of equity, difference, sama land atau balance. Nah, jadi gue jelasin dulu dari implied value. Implied value ini sama aja kayak purchasing price gitu. Jadi kan tadi kan dijelasin bahwa kita beli sahamnya itu pakai 12.000 lembar saham kan. Nah, ditaruh di sini. Ini itu dikalinya selalu pakai fair value, Jal. Jangan pakai par. Kalau di implied value atau di purchasing price-nya. Nah, kalau udah dapat 360 juta, untuk dapat totalnya itu kita kali dibagi sama 0,3, yaitu kayak misalnya 360 jutanya dibagi sama 30% untuk dapat total. Nah, untuk NCI ini kita tinggal ini aja. Kita sisihin 1,2 miliar dikurang sama 360 juta. Jadi NCI-nya adalah 840 juta. Nah, habis itu kita salin dari soal ada book value of equity. Jadi book value equity-nya ini kita salin di sini, Jal. Common stock, other contributed capital, retained earnings, tinggal disalin aja di sini totalnya. Terus didistribusiin. NCI berapa sama si parent-nya berapa. Habis itu kalau udah ini semua di total dapat ini dikurangin sama ini, implied value dikurangin sama book value of equity. Dapatlah difference between implied value dan book value. Kayak gini. Nah, dia bilang di soal kalau misalnya ada difference itu dialokasiin ke land. Jadi kita nggak tahu nih alokasinya kemana. Berarti nanti lihat soal ya, Jal. Kalau misalnya ini biasanya di goodwill, bisa jadi goodwill, bisa di land, atau bisa juga kayak ini dia alokasiinnya kedua barang gitu, kayak misal alokasiinnya ke 50% ke goodwill, ke 50% ke land gitu misalnya. Tapi di sini kebetulan yang dialokasikan cuman ke land aja, jadi kita nggak usah bikin alokasi kemana-mana lagi. Nah, bisa disuruh bikin jurnal akuisisi. Jurnal akuisisi gampang, tinggal investment in Sweetco, artinya kita mendapatkan saham si Sweetco. Seperti yang gue bilang, ini tuh pakai dikalinya 220.000 dikali 12.000 dikali fair value. Terus common stock ini pakai par value. Nah, OCC-nya ini adalah selisih dari dia sama dia 60 juta. Nah, abis itu di kolom dibilang juga nih di soal sorry